Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Ariston Chandra di channel About Money. Kali ini kita akan membahas soal penurunan dalam harga aset kripto. Harga aset kripto bisa turun hingga lebih dari 20% dan penurunannya pun bisa berhari-hari. Kejadian ini tentunya membuat para investor aset kripto merasa was-was. Apakah harga akan terus turun atau harga bisa kembali naik? Di video ini kita akan melihat alasan dibalik jatuhnya harga aset kripto. Bila kamu menyukai konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Harga aset kripto memiliki catatan pergerakan yang sangat volatil. Kita ambil contoh Bitcoin. Di tahun 2017, harga Bitcoin naik sangat drastis. Dari kisaran $960 per satu koin, naik hingga mendekati kisaran $20.000 per satu koin menjelang akhir tahun, atau naik sekitar 1.900%. Tapi kira-kira 1,5 bulan kemudian, setelah mencapai puncak tersebut, harga jatuh sangat dalam, sekitar 60%, ke kisaran $6.600 per satu koin. Dan di akhir tahun 2018, harga menyentuh kisaran $3.100 per satu koin. Jadi, pergerakan yang sangat fluktuatif di aset kripto sudah tidak mengherankan lagi. Lalu mengapa ada resiko penurunan yang sangat tajam di aset kripto? Ada 3 alasan yang dapat disimpulkan di sini. Yang pertama, aset kripto tidak memiliki underlying aset. Ini membuat aset kripto sulit untuk diukur nilai wajarnya. Kalau kita bandingkan dengan harga saham bisa diukur nilai wajarnya dari aset-aset keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, atau dari potensi bisnisnya di masa depan yang bisa mendatangkan profit. Kita bisa bandingkan juga dengan aset forex atau falas. Para analis atau ekonom bisa mengukur nilai wajar dari aset forex tersebut dengan menganalisis kondisi atau kebijakan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, penurunan harga aset kripto bisa berlarut karena banyak investor khawatir dan buta mengenai nilai wajar dari aset kripto tersebut. Yang kedua, banyak regulator menentang aset kripto. Aset kripto banyak ditentang oleh pemerintah dan bank sentral negara-negara di dunia. Ini karena aset kripto tersebut terdesentralisasi dan pengaturannya tidak di tangan pemerintah atau bank sentral. Sehingga dikhawatirkan aset kripto ini bisa disalahgunakan untuk tindakan kriminal dan juga bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Sudah banyak pemerintahan dan bank sentral yang melarang penggunaan aset kripto ini sebagai alat tukar resmi. Dan sudah ada pemerintahan yang melarang tegas transaksi jual beli aset kripto. Akibat banyaknya tentangan ini, keyakinan para investor aset kripto goyah dan mulai ramai-ramai melepas aset yang dimilikinya, sehingga harga aset kripto pun turun tajam. Alasan yang ketiga, ada pemain besar di kripto. Ada sinyalemen, ada segelintir pemain besar yang menguasai aset kripto dalam jumlah banyak. Sehingga, bila pemain besar ini melepas aset kriptonya, harga pun bisa merosot tajam dengan cepat. Likuiditas aset kripto yang terbatas juga menambah tekanan ketika harga sedang turun. Para retail investor pun hanya bisa pasrah mengikuti pergerakan pemain besar. Apalagi informasi pasar mengenai aset kripto juga sangat terbatas. Tapi di sisi lain, selama permintaan masih tinggi, jumlah peminat aset kripto juga masih banyak,
Apalagi tempat transaksi jual beli aset kripto juga masih tersedia banyak di dunia, harga aset kripto masih memiliki peluang untuk naik kembali. Beberapa aset kripto juga menerapkan pembatasan jumlah aset yang beredar, dan ini juga bisa menjadi faktor kenaikan harga aset kripto. Akhir kata, sobat investor harus selalu waspada, mencermati resiko dari setiap investasi. Setiap investasi selalu ada resikonya. Setiap investasi yang memberikan return yang besar pasti memiliki resiko yang besar pula. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.